Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Nico di channel Nico Sensei. Di mana channel ini saya akan membimbing kalian untuk belajar bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Oh ya, tak lupa saya ucapkan terima kasih ya buat kalian yang sudah ngikutin dan nyimak video-video saya yang sebelumnya. Mudah-mudahan bisa sangat membantu buat kalian ya. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke materi. Let's go! Baik teman-teman, di video kali ini kita akan belajar mengenai apa itu preposition dan conjunction, serta fungsi dan perbedaannya apa. Oke, jadi preposition dan conjunction ini apa yang salah satu materi yang paling sering keluar di soal-soal ujian ya teman-teman ya. Bagi kalian yang masih SMA atau SMP ini cukup lumayan sering keluar nih. Oke, langsung kita masuk ke pengertiannya dulu ya. Dari preposition dulu. Preposition itu adalah kata depan ya teman-teman ya. Kata depan berarti naruhnya di depan. Yang berfungsi untuk menghubungkan dua objek dalam satu kalimat. Jadi preposition ini adalah kata depan yang berguna untuk menggabungkan dua objek ya teman-teman ya. Objek, jadi bukan predikat, bukan subjek. Oke, seperti contohnya, ini yang paling sering keluar ya. Kayak by, at, on, in, by, for, from, dan sebagainya. Ini adalah yang paling keluar biasanya. Lalu kalau conjunction, itu adalah kata sambung. Kalau preposition kan kata depan. Kalau conjunction itu kata sambung yang berfungsi untuk menghubungkan dua kalimat. Dua kalimat ya teman-teman ya. Diingat-ingat kalau preposition gabungin dua objek dalam satu kalimat. Jadi hanya ada satu kalimat dalam preposition itu. Tapi kalau di conjunction itu ada dua kalimat. Dua kalimat yang dihubungkan oleh satu kata sambung atau conjunction itu. Nah, biasanya dua kalimat itu terdiri dari satu anak kalimat dan satu induk kalimat. Gitu ya teman-teman ya. Seperti contohnya because, since, after, when, while, dan sebagainya. Gitu. Jadi sampai sini dipahami dulu ya teman-teman untuk perbedaannya yang dasarnya adalah preposition berada dalam satu kalimat menghubungkan dua objek. Tapi kalau conjunction dua kalimat yang dihubungkan satu penghubung anak kalimat dan induk kalimat biasanya. Gitu. Jadi ada dua kalimat untuk conjunction, satu kalimat untuk preposition. Itu dulu ya. Oke. Lalu kita masuk ke rumusnya. Oh, sebelum itu ada beberapa kata yang memiliki arti serupa pada preposition dan conjunction. Jadi untuk preposition dan conjunction itu nanti ada beberapa kata yang mirip teman-teman, mirip-mirip artinya, tapi untuk penggunaannya beda. Nih contohnya ya kayak gini. Ini ada preposition, ada conjunction. Nah, seperti contohnya because of, during, lalu in spite of. Yang artinya kalau because of itu karena, during itu selama, in spite of itu meskipun, walaupun. Nah, itu di conjunction juga ada yang kata-kata yang mirip artinya loh. Because of dengan because, ya. Lalu during dengan while atau when. Selama, ketika. In spite of sama dengan although. Jadi itu sinonim, teman-teman. Cuman nanti ada perbedaannya. Kalau preposisi itu diikuti objek, kalau conjunction itu diikuti kata kerja. Oke, langsung masuk ke rumusnya. Nah, sekarang kita gimana caranya bedain itu conjunction atau preposition? Gini teman-teman, gampang itu. Pertama preposition ya. Itu syaratnya hanya diikuti kata benda atau kata keterangan, kata ganti. Kata ganti benda, kata ganti keterangan. Keterangan itu bisa waktu, bisa tempat, teman-teman. Oke. Nah, jadi larangannya adalah nggak boleh diikuti subjek atau predikat. Jadi dalam preposition itu tidak boleh ada, maksudnya setelah preposition itu nggak boleh diikuti subjek atau predikat. Pokoknya harus kata benda atau kata keterangan setelah preposition ya teman-teman ya. Ingat, nggak boleh diikuti subjek atau predikat. Oke, contohnya nomor satu, I will be there in 10 minutes.
Yuk kita perhatikan yuk. Ini ada cuma ada satu kalimat ya teman-teman ya. I will be there in 10 minutes. Aku akan segera sampai sana dalam 10 menit. Oke, preposisinya itu adalah in di sini. Kita perhatikan. Setelah in diikuti subjek atau predikat gak? Gak ada kan? Gak ada subjek, gak ada predikat. Adanya apa? Kata keterangan waktu. Anggap aja kata benda, sama aja. 10 minutes, 10 menit. 10 menit itu bukan subjek, bukan predikat. Tapi dia waktu ya, keterangan waktu. Gitu. Jadi di sini hanya ada satu kalimat. Objeknya apa yang digabungkan? Aku sampai sana dan 10 menit. Itu. Pokoknya setelah preposisi itu harus kata benda atau keterangan. Nggak boleh subjek predikat. Oke, yuk nomor 2. He decided to come in spite of rain. Dia memutuskan untuk datang meskipun hujan. Kalimat intinya adalah dia ini dia memutuskan pergi walaupun hujan. Jadi kita lihat apanya preposisinya itu adalah in spite of atau walaupun. Nah, setelah preposition itu rain. Rain itu adalah kata benda, hujan. Jadi bukan subjek, bukan predikat ya teman-teman ya. Kata benda atau keterangan. In spite of rain, walaupun hujan. Gitu. Hujan sebagai kata benda. Contoh ketiga. Because of heavy rain, the road has been closed. Karena hujan deras, hujan yang besar, jalannya jadi ditutup. Ini juga because of itu diikuti kata benda. Karena hujan, jadi jalanan jadi ditutup, gitu ya. Because of. Oke, yang keempat. The shop will close during holiday. Tokonya akan tutup selama hari libur. Preposisinya adalah during. During diikuti apa? Holiday. Holiday yang itu merupakan keterangan waktu ya. Holiday. Jadi intinya semua dari contoh-contoh ini adalah satu kalimat. Tidak ada kalimat yang tidak ada anak kalimat, tidak terbagi menjadi anak atau induk kalimat. Itu nanti untuk conjunction. Jadi kesimpulannya ini hanya ada satu kalimat yang dimana untuk objeknya tuh antara objeknya dengan atau keterangannya dihubungkan pakai preposition ya. Preposisinya diikuti benda atau keterangan. Seperti itu. Jadi tidak diikuti subjek dan predikat. Oke, sampai preposition jelas ya teman-teman ya. Kalau udah jelas, kita lanjut ke conjunction sekarang. Yuk. Nah, ini ya, conjunction. Kalau conjunction tuh kebalikan dari preposition, teman-teman. Jadi selalu diikuti subjek dan predikat. Nah, ini dia. Kan kita kembali ke fungsinya tadi ya. Kalau conjunction kan apa? Dia tujuannya adalah menghubungkan dua kalimat. Satu induk kalimat, satu anak kalimat. Jadi ada dua kalimat dalam satu kesatuan gitu ya. Dua kalimat yang menjadi satu kalimat utuh gitu. Oke, contohnya. Satu, I can't go to the party because I need to finish my job. Perhatikan teman-teman, ini ada dua kalimat ya. Yang pertama, I can't go to the party. Itu adalah satu kalimat utuh tuh. Aku nggak bisa pergi ke pesta. Terus ada kalimat lagi, I need to finish my job. Aku harus menyelesaikan kerjaanku. Itu kan dua-duanya tuh dua kalimat. Dua kalimat yang dihubungkan oleh satu conjunction atau kata sambung, yaitu because menjadi, sehingga dua kalimat yang terpisah sendiri-sendiri itu menjadi satu kalimat utuh. Nah, jadi satu kalimat utuh dan panjang. Yang di mana because itu menerangkan sebab akibat ya. Saya tidak bisa pergi ke pesta karena aku harus menyelesaikan pekerjaanku. Aku nggak bisa ke pesta kan satu kalimat. Aku harus menyelesaikan pekerjaanku satu kalimat lagi, utuh kan itu. Nah, beda kalau tadi. Karena hujan, itu nggak bisa disebut kalimat itu. Ini karena di sini ada subjek dan predikat.
Masing-masing kalimat itu ada subjek dan predikat. Mana aja? Yang pertama tuh subjeknya adalah I, predikatnya adalah go to the party, pergi. Aku nggak bisa pergi, kata kerja. Lalu yang kedua, subjeknya adalah I, predikatnya adalah finish. Jadi ada orangnya, pelakunya, dan ada kegiatannya. Aku nggak bisa pergi, karena aku harus menyelesaikan. Masing-masing kalimat itu punya subjek dan predikat. Makanya itu disebut conjunction. Dua kalimat, karena syarat sebuah kalimat itu adalah ada subjek sama predikat minimal. Objek itu boleh opsional ya, pilihan. Mau dikasih objek nggak gitu. Oke, lanjut yang contoh kedua. Let's go to the cafe after I finish my homework. Ayo kita pergi ke cafe setelah aku menyelesaikan PR-ku. Ini ada dua kalimat juga nih. Kalimat pertamanya, ayo pergi ke cafe. Let's go to the cafe. Kalimat keduanya, I finished my homework. Aku menyelesaikan PR-ku. Dua kalimat ini dihubungkan menggunakan satu conjunction, yaitu after. Dua kalimat digabungkan menjadi satu kalimat utuh dengan after. Ayo kita ke cafe setelah aku menyelesaikan PR-ku. Gitu ya. Satu kalimat digabungkan dengan conjunction. Masing-masing ada subjek dan predikat. Gitu. Let's go. Kan let us go. Ayo kita. Kita sebagai subjek, go sebagai predikat. I finish. I-nya sebagai subjek, finish-nya sebagai predikat. Gitu. Contoh nomor 3. Although you're getting better, you still need to take a rest. Meskipun kamu sudah baikan, kondisimu baikan, kamu masih perlu untuk istirahat. Ada dua kalimat. You're getting better, kamu sudah semakin baikan, lalu you still need to take a rest. Kamu masih harus istirahat. Di sini konjungsinya ditaruh saya taruh depan ya. Nggak apa-apa, mau ditaruh di mana aja nggak masalah. Meskipun kamu sudah baikan, kamu masih harus istirahat. Masing-masing tuh ada subjek dan predikat. Subjeknya you, predikatnya getting better, semakin menjadi baik. Yang kedua, subjeknya you, predikatnya need to take a rest. Need ya, butuh. Kamu perlu untuk istirahat. Itu syaratnya harus masing-masing ada subjek predikat di setiap kalimatnya. Mau induk, mau anak, ada semua. Contoh yang terakhir. I want to go to Japan. So, I'm learning Japanese. Aku ingin pergi ke Jepang. Jadi, aku sekarang belajar bahasa Jepang. Dua kalimat lagi. Kalimat pertama, I want to go to Japan. Kalimat kedua, I'm learning Japanese. Masing-masing punya subjek dan predikat. I, subjek, want to go, to predikat. I'm, subjek, learning, predikat. Dihubungkan dengan so, conjunction. Gitu ya teman-teman ya, cukup jelas ya. Conjunction tuh kesimpulannya, conjunction itu untuk menjembatani dua kalimat sehingga mereka bisa jadi satu, bisa nyambungkan dua kalimat yang sendiri-sendiri. Kalau preposition tadi untuk ini ya, menghubungkan objek aja sih. Objek yang dalam arti benda atau keterangan waktu gitu ya. Jadi hanya ada satu kalimat kalau untuk preposition. Kalau conjunction punya dua kalimat disatuin gitu. Oke, jelas ya teman-teman ya. Kalau masih bingung, tanya aja di kolom komen ya. Nanti akan saya jawab. Oke teman-teman, sampai sekian dulu ya untuk episode kali ini untuk mengenai conjunction dan preposition. Semoga membantu kalian yang lagi belajar atau ini ya mau ujian ya. Semoga membantu, bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman ya. Kalau misalkan kalian pengen mengikuti pelajaran bahasa Inggris dari saya ini, terus saya akan terus update terus pokoknya materi-materi yang baru di setiap
gitu episodenya. Oke, terima kasih. Selagi terima kasih ya teman-temannya udah ngikuti channel saya dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.